أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفرج وهبنا الشفيع على رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أزواجه وذريته وإلى روحه أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى بنت خويلد وسيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله حسن وحسن وجميع وذريتهما وإلى روح جميع الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين وإلى روح صاحب رتب كتب الرشيد وغوث العباد والبلاد بباب الله علوي الحدد وسفر وزرة من روح جداتنا ولأجدادنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولقرابتنا ولجيراننا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص رب روحي أبوي شيخ أحمد شرواني بن زور البنجري وإلى روح شيخه شيخ محمد شرواني عبد الباقل وإلى روح من أهل مكة المدينة من الجيش من درمات وإلى روح شيخ عمر بن أحمد ورجائي بالكتب أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur taat ibadah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkahnya yang banyak kepada kita semua, dan mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli bait Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qadarullah lah, takdir Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada saat ini, yang alhamdulillah ketentuan Allah sudah. Ulun tadi batal jadi imam lah. Mudah untung aja makmum di belakang sehat aja berataan gitu lah. Ya. Bisa melanjutkan solat yang telah batal imam tadi. Mudah-mudahan solat yang kita laksanakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pengajian kita yang masih dalam adab tentang perilaku kita, apa yang kita lakukan, adab apa yang kita kerjakan terhadap tetangga kita. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa hadis dan dalil tentang bagaimana untuk berkelakuan baik terhadap tetangga dan apa aja adab-adabnya. Sekarang kita memasuki dalam temanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-imamul muallif radhiyallahu ta'ala anhu, maza yajibu 'alaika li jiranika, apa yang wajib atas engkau terhadap tetangga engkau. Kemarin disebutkan di dalam kitab Imam Ghazali menyebutkan apa yang wajib terhadap tetangga engkau. Kata beliau, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma haqqul jar, kata Nabi Muhammad,
tahukah kamu apa hak seorang tetangga itu? Maka kata Rasulullah menyebutkan, wa inistansoraka nasortahu. Apabila jika ia meminta tolong, hendaklah Anda menolongnya. Wa inistaqradaka aqradtahu. Jika ia memohon pinjaman, hendaklah Anda meminjamkannya. Wa iniftaqara utta alaihi. Wa iniftaqara utta alaihi. Jika ia susah, hendaklah bermurah hati kepada tetangga. Wa in marida, jika tetangga itu sakit, uttahu, kata Nabi, dijenguk. Wa in mata tabi'ta janazatahu. Jikalau tetangga ada musibah kematian, maka ikutilah jenazahnya. Wa in asabahu khairun hannatahu. Jikalau tetangga sebelah menimpa kebaikan, ada kabar gembira, hannatahu, maka berilah ucapan gembira. Wa in asabathu musibatun azzaitahu. Jika mendapat musibah yang tidak enak, kabar gembira, kabar yang sedih, maka kata Nabi, azzaitahu, ikutlah sedih juga. Wala tasta'li alaihi bil bina'i fatahjaba anhu riha illa biiznih. Kata Nabi, kalau hendak meninggikan bangunan rumahmu sehingga angin menahan masuk ke rumahnya, maka minta izin dulu bangun rumah naik tinggi itu. Wa idza ishtaraita fakihatun fa ahdilahu. Jikalau engkau membeli akan buah-buahan, maka berikan tetangga sedikit. Fa in lam taf'al, kalau tidak bisa, fa adkhilha sirran, maka masuklah diam-diam tanpa terlihat. Wala yakhruju biha waladuka liyaghiza biha waladahu. Dan jangan keluar anak kita itu dengan membawa makanan yang nanti ketika tetangga sebelah melihat anaknya sedih, dia pengen juga. Wala tu'zihi bi kutari kidrika illa an tagrifa lahu minha. Jangan mengacau mereka dengan bau makanan yang sedang dimasak, kecuali jika Anda memang berniat untuk memberi mereka sedikit. Nah, itu hak-haknya. Summa qala atadruna ma haqqul jar. Kemudian kata Nabi, apakah kalian tahu apa hak-hak tetangga? Wallazi nafsi biyadihi la yablughu haqqal jari illa man rahimahullah. Kata Nabi, demi diriku yang digenggaman Allah Subhanahu wa taala, tiadalah siapa yang boleh memenuhi hak seorang tetangga kecuali orang itu telah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bisa berkelakuan baik terhadap tetangganya ialah orang yang sudah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Madza yajibu 'alaika li jiranika? Apa yang wajib atas engkau terhadap tetangga engkau? Inna jiranika yuhibbunaka. Sesungguhnya tetanggamu itu, tetangga engkau itu, yuhibbunaka, mencintai mereka kepada engkau. Wa yuhibbuna walidaika, dan mencintai tetangga itu kepada kedua orang tua engkau. Jadi namanya tetangga itu pasti kasih sayang lah, kiri kanan orang tuanya dicintainya, anaknya juga dicintai sama tetangga, kasih sayang mereka. Wahuma, dan kedua orang tua juga, yuhibbanihim, mencintai kedua orang tua itu terhadap tetangga. Wa ya'muranika bimahabbatihim, bahkan memerintahkanlah kedua orang tua itu kepada engkau, bimahabbatihim, dengan mencintai mereka. Bagaimana cara mencintai tetangga? Wal ihsani ilaihim, dengan berbuat baik terhadap mereka. Jadi kita tuh dididik dari dululah. Bahkan tetangga itu sudah mengajari juga bahwasanya mereka juga kasih sayang terhadap tetangga yang sebelah. Bahkan tidak cukup itu, orang tua yang sudah orang tua itu dicintai juga bagi mereka terhadap tetangga. Bahkan orang tua juga mengajari kepada kita untuk mencintai terhadap tetangga sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Dengan bagaimana cara mencintai mereka?
wal ihsani ilaihim, berbuat baiklah terhadap mereka. Li'annahum haqqan kabiran, karena bahwasanya tetangga itu punya hak yang besar. Hatta jaa fil hadis, sampai datang dalam satu hadis, ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Kata Nabi Muhammad, berbuat baiklah kepada tetangga engkau, takun musliman, maka jadilah engkau muslim yang sejati. Itu Nabi sendiri yang berucap, ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Berbuat baiklah terhadap tetangga, niscaya takun musliman, jadilah engkau seorang muslim yang sejati. Jadi memang bahari itu dulu tuh Pak, kita tuh diajari untuk berbuat baik terhadap tetangga. Ini amalan-amalan orang bahari lah. Makanya orang-orang bahari itu luar biasa. Luar biasa orang bahari itu Pak. Dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, tidaklah beriman salah seorang kalian, maknanya tidaklah sempurna iman seseorang sampai salah seorang dari kalian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi sebagaimana kita mencintai diri kita, sebegitu juga mencintai terhadap tetangga dan saudara-saudara kita. Itu dalilnya Pak, berbuat baik terhadap tetangga. Ahsin, kata Nabi, mujawarata man jawaraka takun musliman. Jadilah engkau seorang muslim yang baik. Mencintai mereka, kasih sayang terhadap mereka. Makanya dulu tuh Pak luar biasa, orang tuh dulu bertetangga tuh tiap pagi bahkan tiap sore ketemu terus sambil ngobrol, berkisahan, apa-apakah dikisah, bahkan sampai dibikin kursi di depan rumah itu supaya nanti sore itu berkumpulan bulah, duduk santai berkumpul berkisahan, itu merekatkan hubungan tetangga kiri kanan itu. Orang bahari kayak itu majari kita Pak. Kalau kita sekarang beda sekarang, berpagar rumah, berpagar tuh boleh aja Bang, cuma ikatan tetangga itu yang penting. Kalau dulu kan kursi kosong itu paling diisi pagi atau sore. Ya kalau lagi bersih-bersih pagi-pagi itu nah. Oh, abahnya si Anu. Mana aja? Sehat aja kah? Alhamdulillah sehat aja. Nanti sore lagi, oh abahnya si Fulan. Dari mana? Dari sini. Kursi kosong ada tuh depan rumah disediakan, dudukan, berkisahan sampai sore aja Bang. Kalau sekarang pian sediakan kursi kosong di luar tuh diduduki kekanakan remaja itu. Malam-malam itu. Apa-apakah digawinya begitaran lah. Macam-macam lah. Ujung-ujungnya bersampah di situ. Beda sama dulu sama sekarang itu. Kalau dulu sampai sore aja diisi kursi kosong itu biasanya depan rumah itu. Kalau sekarang pian lihat kursi kosong aja, anak-anak tuh berkumpulan sudah di situnya. Makanya salah satunya mungkin dipagar, salah satunya itu. Kenapa Bang dipagar? Boleh-boleh aja. Yang penting ingati tetangga, kiri kanan diperhatikan. Itu amalan orang bahari Pak. Oh luar biasa, Masya Allah. Mereka tuh menyayangi tetangga-tetangga sebelah seperti diri mereka sendiri Bang sudah. Nah itu. Dan juga dulu memang tidak bisa bikin pagar juga, ada kalau jadi pikir pagar kayak apa? Sebelahan aja rumah. Kalau sekarang kan sudah zaman sudah maju sudah. Jadi boleh aja dibikin pagar tuh. Karena sekarang tuh lebih luar biasa orang-orangnya. Dibuka sedikit aja bisa dimasuki orang rumah itu. Kalau bahari ada kan. Terjagalah karena satu sama satu itu saling menjaga. Bahari itu amalan orang bahari itu. Tanpa perlu dalil sudah mereka tuh berkasih sayang Pak dulu bahari itu. Kalau kita wayah ini tunggu dalil dulu baru mau digawi. Itu kayak itu tuh. Zaman sekarang itu orang tua nyekolahkan anak tinggi-tinggi pulang-pulang ke rumah bid'ah tuh baik. Ini ya sudah. Orang bahari itu tanpa perlu dalil digawi sudah hanya itu. Tanpa perlu dalil itu dikerjakan kasih sayang terhadap tetangga kiri kanan, beramal gini-gini sudah.
Nggak usah perlu dalil, yang namanya kebaikan digawi itu aja orang. Kalau sekarang ini tunggu dulu ada dalilnya kadakah? Kalau kada ada bid'ah aja. Itu sekarang bedanya orang bahari itu dulu itu. Makanya sebagian mereka itu ya ibadah tuh seadanya aja, karena dengan pekerjaannya lah, karena dengan kesibukannya mencari nafkah lah, pagi turun ke sawah, sore baru pulang, kasihan. Untuk menafkahi anak-anak tuh Bang, buat kita nih yang sekolah tinggi-tinggi ini, nah mereka mati-matian mencarikan duit itu untuk sekolah anak kita, sudah sukses lalulah membid'ahkan, lalulah menjelek-jelekkan. Tidak diajarkan seperti itu. Makanya mereka tuh tetangga itu wah luar biasa, masya Allah tabarakallah itu. Itu yang hampir hilang terhadap kita di zaman sekarang ini Pak, masing-masing kita ini kadang-kadang. Kadang-kadang di rumah tuh Bang, kada tahu kiri kanan sebelah ini siapa, kada tahu juga depan rumah ini siapa, di belakang ini siapa, kada tahu. Kalau dulu bila ada orang baru biasanya dikenalkan, dikasih tahu ini nah abahnya si ini, nah ini abahnya si ini, nah ini ini kita kekeluargaan aja, ini berataan kayak itu yang sudah hampir hilang dimiliki orang zaman sekarang ini, hampir hilang. Satu sama satu ndak mau tahu lagi, masing-masing aja hidup sudah. Nah ini yang sudah kita harus kokohkan untuk anak keturunan kita nih Pak. Kita ajari mereka dalam firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah, takwalah terhadap Allah, la'allakum turhamun, supaya engkau mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tua bahar itu karena sebab mereka memperbaiki hubungan dengan tetangga kiri kanan depan belakang, la'allakum turhamun, Allah sayang kepada mereka, rahmat turun terhadap mereka. Musibah apapun yang terjadi terhadap mereka, mereka saling bantu, mereka saling support, mereka saling menolong. Itu tetangga sebelah kiri kanan manfaatnya itu. La'allakum turhamun, sebab mereka memperbaiki perilaku terhadap tetangga kiri kanan. La'allakum turhamun, turun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Makanya tidak bisa dielakkan lagi Pak, walaupun amalan orang dulu-dulu itu seadanya aja, tapi hubungan mereka yang luar biasa, yang tidak bisa kita tandingi. Sekalipun kita sudah orang alim, sudah bisa jadi orang besar, tetapi amalan orang tua dulu yang memperbaiki hubungan terhadap tetangga kiri kanan itu tidak bisa diikuti. Susah zaman sekarang ini. Kadang-kadang kitanya pengen berbuat baik terhadap tetangga, tetangga sebelahnya yang menutup diri. Ini kada baju sudah. Pagar tinggi menjulang, kita mau datangi kada nyaman ini, apalagi kalau terhadap sekarang inilah. Kada pangsangka buruk, tapi kebanyakannya begitu juga. Kalau sudah tetangga itu sugih, wah ini sudah pikiran tetangga ini macam-macam sudah. Bah, kenapa ke rumahku ini hendak apanya lah kira-kira. Padahal cuma datang silaturahmi aja. Cuma pikiran orang yang sudah berdahulu yang kada bagus ini yang susah. Kada semua lah, kada semua orang sugih gitu kada. Cuma ada aja sebagian gitu, sebagian ada. Makanya kadang-kadang kita ini pengen aja sudah berbuat baik terhadap tetangga ini, pengen datang ke sebelah. Tapi kadang-kadang sebelah rumah tutup terus pintunya. Ada keluar-keluar orang ini, kemana orang ini? Nanti masa diketok, nggak mungkin Bang diketok pintu rumah, kenapa jar? Salah lagi ngetok pintu, kira ada hajat apa? Cuma pengen ngobrol, ketemu, saling sapa. Itu yang susah zaman sekarang sudah kita. Dan kadang-kadang memang sebagian juga ngambil manfaat lah. Silaturahmi ke rumah tetangga, tapi dilihati barang-barangnya. Ini mah bagus-bagus barangnya ini. Karena digibah sama tetangga sebelah lagi tuh bagus bener barang-barangnya. Apa-apakah? Itu juga lagi sebahagiannya yang kurang bagusnya tuh. Nah itu juga. Makanya belajar, intinya itu belajar kita itu oh kayak gini perilaku terhadap tetangga, oh kayak ini kalau ada masuk tamu tuh, oh kayak ini, nah itu.
Nah, itu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma." Kata Nabi Muhammad, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta, kasih sayang, simpati mereka bagaikan satu jasad. Jika salah satu anggota tubuhnya ada yang mengeluh, maka bagian yang lain juga mengikutinya dengan rasa tidak bisa tidur dan demam. Kayak jasad tuh Pang, kalau sakit kepala semua badan tuh kada nyaman. Ya kalau Pak, ya Bu. Sakit gigi, padahal gigi yang sakit, tapi sembahyang bermundur waktu bisa juga. Sakit tangan berbahaya, nah, semuanya Bang sakit. Jadi akhirnya satu sebagaikan satu tubuh, kata Nabi Muhammad. Bila satu yang sakit semuanya merasakan. Kayak itu juga terhadap tetangga sebahagian tuh, mereka ketika ada tetangga yang sakit, maka mereka juga ikut sedih. Mereka juga ikut membantu, nih nah kasih minum obat inilah, kata tetangga itu nah. Coba Ipang minum obat ini nah, obat kampung nah. Biasanya dulu kemarin ada keluarga sebagian sakit kayak ini nah, dikasih minum obat sembuh hajanya. Nah, itu tetangga yang baik. Tetangga yang buruk kemarin sama ya, garingnya kurang lebih kayak pian ajar. 2 hari meninggal ajar. Itu tetangga kurang ajar juga ini. Orang berbuat baik tetap terhadap tetangga, ahsin kata Nabi, mujawarata man jawaraka takun musliman. Berbuat baik terhadap tetangga niscaya jadi muslim sejati. Itu man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yuhsin ila jarih, kata Nabi. Barang siapa yang beriman dengan aku dan dengan Allah dan dengan hari akhirat, fal yuhsin ila jarihi, maka berbuat baiklah terhadap tetangga. Tuh. Tetangga lah, belajar kita harus tahu caranya. Etika terhadap tetangga tuh. Jangan sampai hilang Pak Nik. Kadang-kadang orang tua baharu itu pasti menyampaikan, kalau kada, nah nanti kalau merantau, sholat jangan ditinggal. Dan ditambah kadang-kadang kalau berumah, punya rumah sudah, nanti dilihati tetangga kiri kanan tuh nah. Biasanya seperti itu orang tua bahari itu, diingati. Tetangga, nanti punya tetangga tuh diperhatikan, dilihati, supaya kalau ada apa-apa nanti mereka juga ikut menolong. Nah itu. Nasihat orang dulu sudah itu. Puas sholat jangan ditinggal, pasti kalau merantau sholat jangan ditinggal. Itu sudah pasti sudah. Yang kedua, kalau sudah punya rumah, kalau sudah ada punya rumah, dilihati tetangga kiri kanan tuh, sebelah depan belakang tuh diperhatikan. Nah, itu nasihat orang dulu itu. Tidak bisa. Luar biasa memang, malah luar biasa. Orang dulu itu kuat erat mereka kasih sayangnya itu terhadap tetangga itu, saling sapa, pokoknya hampir, bahkan yang luar biasanya, apalah yang tidak bisa sekarang ini ditiru, mereka tuh sanggup menjadikan keluarga walaupun tidak ada ikatan, itu yang luar biasa Pak. Saking luar biasanya bertetangga sampai ujung-ujungnya jadi keluarga. Ini yang tidak bisa di zaman sekarang sudah. Bahaya zaman sekarang gue jadi keluarga ini bisa lampau batas juga ini. Orang dulu itu bujur-bujur mereka cinta, kasih sayang terhadap tetangga sampai dianggap keluarga sudah. Tidak bisa bang lagi sudah. Amalan yang susah diperbuat sampai saat ini susah itu. Saking luar biasanya mereka tuh cinta dan kasih sayang mereka itu. Makanya la'allakum turhamun. Makanya mereka orang dulu-dulu itu insyaallah mereka masuk dalam rahmatnya Allah di kubur itu. Amin. Mereka semua itu masuk surga insyaallah. Sebabnya apa? Karena cinta dan kasih sayang mereka terhadap tetangga. Apa kata Nabi? Sab'atun, 7 golongan kata Nabi yang mereka itu dapat naungan di hadapan Allah yang tidak ada naungan sama sekali. Salah satunya ialah warajulani tahabban fillahi jitama'a ilaihi. 2 orang laki-laki yang saling berkasih sayang karena Allah, Allah kumpulkan nanti di negeri akhirat. Nah, ini amalan orang tua bahari Pak. Mereka cinta, kasih sayang terhadap tetangga itu fiyya, kata Allah. Kata Nabi, fiyya, karena aku, kata Allah, maka dapat naungan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala.
yang dimana tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga biar kisah-kisah orang tua dulu itu luar biasa, masya Allahnya ya. Padahal tetangga aja dulunya sampai sekarang berat sudah, jadi akhirnya jadi keluarga itu yang susah diamalkan. Dan mereka tuh itu yang diinginkan. Bahkan dapat naungan nanti di sisi Allah yang tidak ada naungan melainkan dari naungan Allah. 7 golongan. Salah satunya 2 orang laki-laki, 2 orang yang saling berkasih sayang. Kata Rasulullah, demi Allah dan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu qala Rasulullah innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bijalali. Bahkan di hari kiamat nanti Allah mencari di mana hambaku yang saling berkasih sayang demi aku, kata Allah. Allah sebut orang itu, Allah cari, wahai hamba-hambaku, inna ainal mutahabbun, di mana orang yang saling berkasih sayang, bijalali, demi karena kemuliaanku, karena aku, kata Allah. Al yauma, hari ini, kata Allah, di mana tidak ada naungan melainkan naunganku, aku berikan kepada orang yang saling berkasih sayang karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Amalan tuh kayak itu aja amalannya, padahal berkasih sayang terhadap tetangga, berbuat baik terhadap saudara, cinta karena Allah, cinta karena Rasulullah, orang tua bahali, sampai Allah jadikan naungan nanti tidak ada naungan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalahnya kita itu ini sudah kurang kita. Ada seperti mereka yang betul-betul mereka itu menyayangi terhadap tetangga, betul-betul mereka kasih sayang itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryati ukhra. Pada suatu ketika ada seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya di desa lain. Ini begitu satu cerita. Kata Rasulullah, ada satu orang laki-laki, dia hendak datang ke tempat saudaranya di kampung yang lain. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Ketika orang ini sedang berjalan, Allah memandang kepada orang tersebut. Fa arsadallahu ta'ala, maka Allah itu ingin menanyakan terhadap hamba tadi. Maka diutus malaikat, wahai malaikat, kata Allah, turun ke bumi, tunggu di satu tempat yang kamu nanti bertemu dengan laki-laki hendak berziarah ke saudaranya ini, berupa menjadi manusia. Maka turun malaikat menunggu di satu tempat yang nanti laki-laki ini pasti melewati tempat itu. Falamma ata alaihi, maka ketika laki-laki tadi sampai di tempat perjalanan, satu perjalanan yang memang jalan itu ada sudah malaikat diutus di situ berupa manusia. Ketika hendak lewat laki-laki tadi, maka malaikat yang berupa manusia ini bertanya, aina turid? Wahai laki-laki, wahai fulan, mau kemana? Qala, maka berkata laki-laki, uridu akhan li fi hadhil qaryati. Kata laki-laki tadi, aku ini mau menjenguk saudara saya yang berada di desa lain, di kampung lain. Aku ini, kata laki-laki tadi, dari kampungku di sini. Nah, niatku, kata laki-laki tadi, hendak berziarah silaturahmi kepada saudaraku yang ada di kampung sana. Nah, jadi aku pengen ke sana. Qala, maka berkata malaikat berupa manusia, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi. Maka kata malaikat, kamu ke sana, kata malaikat yang berupa manusia tadi, ada mempunyai perkara yang menguntungkankah bagi dirimu? Maksudnya kamu tujuan ke sana itu ada yang buat kamu untungkah? Mungkin bisnis, mungkin apa bahasanya lah, mencari kenikmatan aja. Tujuanmu itu cuma semata-mata, ya bahasanya mencari makan aja ke sana. Bahasanya tuh bahasanya cari untung aja lah, bahasanya cari untung aja, kan tidak ada niat apa-apa kah katanya. Kata malaikat tadi, kamu datang ke sana cuma semata-mata mencari perkara yang menguntungkan dirimu aja kah? Qala, maka berkata laki-laki tadi, la,
ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Kata laki-laki tadi, bukan, aku tidak ada semata-mata mencari untung untuk mereka, untuk diriku sendiri, melainkan aku semata-mata mendatangi saudaraku itu ini anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, kan aku cinta terhadap saudaraku lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka berkata malaikat, inni, aku ni, kata malaikat, adalah utusan Allah yang disampaikan kepadamu, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Dengan begini maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dirimu, kata malaikat tadi, sebagaimana engkau mencintai saudaramu, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu amalan-amalan supaya dapat cinta Allah itu salah satunya itu mencintai saudara tetangganya sendiri via karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu amalan yang paling mudah dikatakan tapi susah dipraktekkan. Nah ya, kalau mudah aja sampaikan, berbuat baik terhadap tetangga mudah aja pengen sampaikan jar. Tapi kalau tetangga jahat kayak apa jar? Nah, itu. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tetangga kita baik berataan aja. Nah, jadi ulun bahas dulu yang baik-baik dulu. Nanti yang kejam-kejamnya ada nanti. Kalau yang kejam-kejam dahulu kan sakit hati kan. Jadi yang baik-baik gitu loh. Jadi rahmat tuh turun. Oh kayaknya luar biasa lah kalau kasih sayang dengan tetangga itu. Nah turun rahmat, akhirnya mau sadar. Nah kayak itu harapan kita itu. Bukan yang kejam-kejam. Bila berbuat jahat terhadap tetangga masuk neraka. Bulik jamaah sebagian aku itu singgungnya. Jadi yang kita bacakan yang bagus-bagus dulu supaya turun rahmat, hatinya sadar. Wah ternyata aku salah selama ini terhadap tetangga ini. Sampah aku taruh sembarangan lah. Apa-apakah kotoran taruh di samping sebelah rumah lah. Nah dengan dibacakan rahmat, hadis-hadis kasih sayang itu mau jadinya nanti sadar. Oh kalau kasih sayang nanti di hari kiamat kelak dapat naungan dari Allah. Amalanku ini sembahyang seadanya aja sudah. Sholat sunnah kayak itu aja juga sudah, berzikir seadanya aja sudah. Oh ternyata ada amalan yang mudah yang bisa dilakukan. Oh berbuat baik terhadap tetangga. Nah kayak itu harapan kita tuh. Masya Allah la quwwata illa billah itu. Dapat cintanya Allah tuh. Jadi kalau mau susah misalnya banyak amalan kan disuruh baca 1000 sholawat, 1000 zikir la ilaha illallah, kan berat mungkin. Kadang-kadang baru 100 teguring sudah. Nah salah satunya itu kalau mau dapat cinta Allah, kasih sayang Allah itu berbuat baik terhadap tetangga. Cintai tetangga karena Allah subhanahu wa ta'ala lah, cintai tetangga. Dan hati-hati juga sama tetangga itu. Kalau tetangga itu ada jandanya di rumah sendirian aja, jangan terlalu mencintai. Ini juga kadang-kadang makal juga. Hadisnya kan mencintai tetangga Pak Ustadz. Ada tetangga sebelah yang kayak itu loh Ustadz. Jadi kami datangi terus ke rumahnya. Wah, kalau janda aja laju aja. Kalau sudah orang tua yang sudah sepuh, wah koler betul datangi jar. Apa bikinannya? Itu janganlah. Nah, itu. Diperhatikan sambil bisa paham-paham aja. Mau tetangga itu pinanya muda-muda terus belum kawin lagi sudah janda, jangan tapi didekat-dekati juga seadanya aja, jangan juga beristilah menunggui depan rumah. Oh sini, oh keluar kah niang nyapa lelakian pulang, cocok banget. Kalau tetangga itu sepuh ya kita datangi ke rumah mereka. Nah, kalau tetangga itu lengkap aja keluarganya, saling sapa aja kan. Kalau ada tetangga yang seperti itu yang ya mohon maaf lah misalnya janda, jangan tapi didekat-dekati juga, seadanya aja tuh. Bisa aja pengen paham tuh. Pengen ketawa-ketawa tuh tujuannya ada juga sebenarnya tuh. Aja ini bagus hadisnya ini jar, mantap ini jar. Tempel dalil dalam samping rumah ini. Apa kena? Nah, cintai tetangga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah turun cintanya Allah tuh Pak, wah Allah banggakan kepada malaikatnya itu, luar biasa itu. Dalam hadis Nabi itu, idza ahabballah abdan nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fahibbah. Kata Allah, wahai malaikat Jibril, sungguh aku mencintai hamba tuh nah di satu kampung tuh nah, mereka berkasih sayang karena aku, kata Allah, aku mencintai mereka. Kata Allah, wahai malaikat Jibril, cintai olehmu.
Fayuhibbuhu Jibril, maka mencintailah oleh Jibril. Maka menyuruh malaikat Jibril fi ahli sama, di langit, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuh. Kata malaikat Jibril, wahai para malaikat Allah, sungguh Allah mencintai hamba yang di kampung itu karena mereka kasih sayang. Fa'ahibbuh, kata malaikat Jibril, cintai juga olehmu para malaikat terhadap hamba tersebut. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka mencintai semua ahli langit terhadap orang tersebut. Summa yuda'u lahul qabul fi ahlil ardi, kemudian diletakkanlah dalam bumi hamba tersebut diterima oleh semua kalangan manusia. Tuh, amalan supaya dicintai manusia, supaya disenangi masyarakat, disenangi makhluk-makhluk lain, itu amalannya ialah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan cintanya Allah? Salah satunya berbuat baiklah terhadap tetangga, cinta dan kasih sayang terhadap mereka. Tuh. Makanya orang tuh ada sebagian yang bila datang orang tuh bahagia betul kita, senang kita. Karena mereka tuh dicintai sebenarnya di langit sudah. Allah sudah menyuruh kepada malaikat-malaikatnya, cintai hamba itu. Kalau sudah dapat cinta, maka ahli bumi itu mencintai kepada mereka. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.